kalau masih pacaran sebulan 2 bulan pengen tahu dulu seawet apa mereka. Gitu. Ini udah terjadi berkali-kali kan? Udah berkali-kali. Oh, udah berkali-kali. Pengen tahu gitu ya. Berkali-kali. Sampai sejauh mana? Berkali-kali juga kah Ibu Ita cemburu dengan sebenarnya sih dengan situasi di mana perhatian anak nih mulai kayak berkurang. Dulu nanya apa-apa pasti ke ibu ya. Iya, dulu aku nanya. Begitu sekarang udah nanya. punya pacar gitu. Iya, nanya mulu ke ceweknya. Halo, kita menyapa kalian kembali. Selamat datang di Anak Ibu Podcast. Sebuah obrolan mengenai anak dan ibu, di mana obrolan ini berisikan mengenai apa? Poin-poin yang kadang-kadang suka tidak tersampaikan. Tidak bisa tersampaikan. Kenapa atau sih? Bukannya nggak bisa tersampaikan, mungkin malu, takut, tidak terbiasa. Nggak enak. Lebih sering nggak terbiasa sih sebetulnya. Iya. Aduh, mau cerita takut dimarahin. Nah, belum udah takut duluan. Iya dong. Padahal ibu kan dengan selalu setia menunggu apa aja cerita dari anaknya. Ada update apa dari anakku hari ini? Betul sekali. Gitu ya. Masih bersama Hesta Fiasa dan juga Ibu Leonita. Kadang-kadang kita disebut Ita dan Ata. Aduh, udah klop tuh harusnya tuh ya. Cocok. Tapi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Pak? Kita hari ini mau ngomongin, ini nggak tahu ini sebenarnya relate nggak sih untuk ibu gitu loh. Sebenarnya cemburu. Aduh, cemburu. Cemburu tuh biasanya sama pacar ya. Sama pacar gitu. Aduh, suami. Lu ngapain lu deket-deket dia gitu ya. Cemburu. Tapi kalau di dalam hubungan ibu anak kayak apa sih cemburunya ya? Aku agak bingung nih karena selama ini kalau misalnya aku cemburu di dalam rumah, aku cemburunya biasanya sama kakak, bener, sama adik, ya kan? Perbedaan perlakuan ya. Ya banyak sih, nggak cuma perlakuan doang, tapi perhatian dan juga keadaan-keadaan di setiap anak kan beda-beda. Kadang-kadang dia punya teman yang lagi asik, temennya kita lagi nggak asik gitu. Kadang-kadang suka jealous gitu kan, kayak duh dia temennya enak-enak kenapa gua enggak ya gitu-gitu, ya kan? Gitu ya cemburu ya? Iya sih. Terkadang. Dulu, kalau sekarang udah gede sih ya udahlah hidupnya masing-masing ya kan? Iya, tapi kan sebenarnya hal-hal itu kan yang terjadi misalnya di saat kita lagi tumbuh kembang gitu kan, masa kita masih intens dalam satu rumah semuanya dan berbagi banyak hal bersama gitu. Tiba-tiba banyak hal bersama terus ada yang nggak sama kan. Nah itu dia tuh. Tuh ngedisrupt hubungan kan gitu. Biasanya ngumpul bareng sering, berlama-lama bareng, tiba-tiba suatu hari diajak kumpul, nggak bisa mah. Males. Udah ada acara sama temanku. Aduh. Nah itu mulai tuh ya. Oh ini yang cemburu siapa nih? Ibunya nih jangan-jangan kalau misalnya anaknya udah punya. Iya dong. Oh gitu. Oh ini sih? Ibunya yang cemburu. Kok kamu bisa-bisanya menolak disuruh ngumpul bareng gitu kan? Nggak bisa Ma, nggak bisa. Ini makan ke tempat kesukaan kamu loh. Nggak bisa Ma, ini sebentar aja. Nggak bisa, ini malam ini ada The Massive konser. Aku udah janjian sama teman-teman aku. Ya udah mama ikut. The Massive boleh lah. Iya masuk ya. Ya kadang-kadang kan gitu, ketika anak sudah mulai tumbuh dan berkembang, dia punya lingkungan pergaulan yang lebih luas, terus semua hal-hal yang di sekitarnya menjadi lebih menarik dibandingkan yang di rumah. Betul. Sehingga membuat dia merasa perlu mencari yang lain di luar rumah. Yang di luar rumah itu harus ketemu orang yang asik. Jadi supaya mereka bisa menemukan hal-hal yang asik di luar rumah. Betul. Berarti mungkin anak-anak itu mulai ketemu sama hal-hal yang menarik kali di luar rumah kali ya. Iya. Tapi kan bukan berarti di rumah itu tidak menarik buat dia, tapi mungkin rutinitas yang sudah terjadi itu kan dia anggap biasa. Ini udah biasa. Ya. Aku harus menemukan hal-hal yang lebih excited nih, yang lebih membuat dia punya gairah gitu ya. Apa nih yang harus dicoba? Misalkan dimulai dari hobi deh. Dia punya hobi apa nih? Misalkan bola, futsal. Dia mulai gabung sama kelompok futsal gitu di luar. Udah mulai sering latihan, sering tanding, sering apa. Benar. Nah itu pasti waktu buat di rumahnya udah makin berkurang tuh. Itu tuh salah satu kesenangan baru ya buat anak ya. Buat anak pasti kesenangan baru. Ini bola nih gitu kan. Padahal ibunya yang ngasih kan. Iya. Duh daripada kamu lari-larian di rumah, sekolah bola deh gitu kan. Tiba-tiba suka banget sama bola.
Jadi Iya kan? ditinggalin terus ibunya. Iya kan? Jadi ditinggalin, mau kemana? Mau main bola katanya gitu. Oh siap, ya udah. Tapi lama-lama jadi main bola terus Nah nih. itu dia tuh. Nah di sini kan berarti ada hal-hal yang sering merasa ibunya tuh kehilangan. Kehilangan perhatian anaknya, kehilangan waktu bersama anaknya. Padahal kan seharusnya kan itu sesuatu yang disupport dong sama ibunya. Betul, kan betul, tadi betul. ibunya yang nyuruh, kamu suka lari-lari udah sana main bola gitu. Kan ibunya yang suruh. Tapi seringkali ibu nggak merasa itu sesuatu yang harus, tapi kan bukan berarti kamu jadi harus tiap hari Main kamu bola. main bola dong. Tidur aja di lapangan bola gitu. Standar ibu-ibu kan gitu kan. Gak usah pulang, tidur aja di lapangan gitu kan. Nah ini yang kadang-kala kita sebagai orang tua tuh juga suka lupa bahwa mereka memang punya dunia sendiri lah. Mereka akan mungkin ya suatu saat nanti punya dunia sendiri. Iya dong, kita kan nggak bisa membuat mereka selalu ada di dalam kita terus. Benar. Gitu. Mereka harus tumbuh jadi orang yang mandiri di luar sana, punya lingkungan. Di luar sana ada banyak bidang, ada banyak. Explore lah segala. Iya benar-benar ada banyak hal yang mesti dieksplor. Olahraga lah, sepak bola, basket dan segala macam. Kesenian lah, musik dan segala macam. Wah itu seru banget ya masa-masa itu. Cuma kadang-kala orang ada orang tua mungkin yang memang sudah mengarahkan sih ya dari kecil tuh anaknya diikutin les ini, les itu, belajar ini, belajar itu. Les biola. Iya, sampai satu hari dia pulang sekolah udah padat dengan urusan lesnya, sampai rumah udah capek tidur. Gak ada cerita lagi buat ibunya. Wah itu dia, ternyata itu awal mula untuk minimnya komunikasi ya. Enggak juga. Harusnya sih pengennya ibunya lebih banyak cerita anaknya ya. Iya benar-benar. Tadi gimana gitu, harusnya anaknya pulang laporan ya, mas rumah ini apa segala macam bla 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 bla. Capek, aduh. Mantep. Itu masa-masa indah sekolah banget tuh biasanya. Nah itu ibunya mulai cemburu bahwa anaknya udah punya cemburu nih baik. Ibu Ita nih sebagai ibu apa sih, pernah cemburu dengan kegiatan anaknya? Bukan cemburu ya, tapi lebih kepada berusaha untuk membuat dia tetap seimbang sih ya. Jadi tetap punya waktu buat di rumah, karena biar bagaimanapun kan orang-orang di rumahnya tuh kan tetap harus bisa diajak komunikasi sama dia kan, bukan cuman kayak stasiun datang tidur besok jalan lagi gitu, tapi tetap ada komunikasi yang harus dijalin. Nah di luar sana mereka tetap punya waktu untuk bisa menjalankan hobinya atau apapun lah ya rencana yang mereka mau buat gitu. Nah seringkali kan si anak ini udah punya kesenangan sendiri, ya udah dia nggak berpikir bagaimana perasaan ibunya. Padahal ibunya masih pengen punya waktu di meja makan, mungkin ngobrol sedikit aja atau sebelum tidur kayak kita gini ya. Iya, intim di meja makan. Intim di meja makan kan sesuatu yang kayaknya sederhana tapi itu mahal ya. Nah itu udah mulai deh, kalau udah seperti itu kan akunya yang berusaha untuk besok ya Sabtu kamu jangan kemana-mana, kita jalan bareng yuk nonton. Nah, selalu diingatkan juga gitu bahwa ada waktu yang kamu harus luangkan buat keluarga. Sebetulnya sangat-sangat emosional. Ini kalau boleh tahu, ini kayaknya anaknya udah gede nih Bu ya. Udah gede deh sekarang. Sekarang anaknya udah gede-gede, lebih susah lagi nyari waktunya. Lebih susah lagi nyari lagi. Karena mereka udah punya pekerjaan sendiri, urusan dengan teman-temannya sendiri. Ditambah lagi udah mulai jatuh cinta. Aku jatuh cinta udah dari kecil Bu. Udah dari kecil ya? Aku udah dari kapan ya? Tapi kalau dari kecil kan kita udah pasti larang. Pasti kita SMA cinta-cintaan cemburu gak sama anaknya? Ayo. Misalnya karena SMA. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah, jadi nggak terlalu banyak waktu di luar itu sekolah. Masih dibanding dengan kegiatan sekolah ya. Jadi seorang ibu masih melihat dia sibuk sekolah. Padahal ada bagian suka-sukaan ya. Ada bagian suka-suka ke kantin bareng, gitu-gitu, pulang bareng. Jadi gitu. Waktu di luar itu mungkin nggak terlalu banyak tersita. Benar. Kan? Tapi begitu mereka sekarang sudah mandiri gitu, udah tuh lebih susah lagi untuk diajak jalan bareng yuk besok nonton. Ada film bagus nih, kita nonton yuk. Nah nggak mau tuh ya mereka ya anak-anak. Ya, udah ada janji nih. Ya, udah keburu begini nih. Jadi itu aja udah membuat sedih ya dengan mereka menolak itu aja udah sedih. Masa sih sedih? Sedih lah. Oh sedih ya. Karena di tengah-tengah waktu yang sudah sangat minimal banget, ditambah lagi kita mau ngajak mereka jalan juga masih ditolak juga. Kan masih ada kakaknya, masih ada adiknya. Tetap beda ya setiap anak ya. Beda ya. Setiap anak beda lah. Oh berarti setiap
setiap anak beda berarti concern ke setiap anak juga beda-beda. Harus beda karena kan setiap anak tuh unik ya. Heeh. Perlakuan kita ke setiap anak tuh nggak akan sama gitu. Ada anak yang dibebasin gitu ya, dia bener. Ada anak yang dibebasin bisa bablas gitu kan. Dikasih Jadi, kebebasan. Aduh pusing. Terlalu bablas gitu. Jadi tetap beda gitu. Jadi makanya kalau udah gede-gede seperti sekarang nih anak-anak aku udah mulai punya pekerjaan sendiri, teman-temannya juga udah lebih banyak lah ya. Terus sudah mulai punya kekasih hati. Nah udah deh, ibunya tambah dianggurin sendirian tuh. Aduh, kayaknya kalau mulai enggak, masalahnya itu tuh kalau baru mulai punya kekasih hati tuh kan berbunga-bunga banget kan, kayak isi otak tuh cuma gue sama dia doang nih. Sekolah juga nggak kepikiran tuh, ya kan? Jadi yang lain tuh udah nggak dia gubris kan. Sekolah nggak kepikiran, apalagi dari rumah. Ibunya kepikiran nggak ya? Nggak tahu juga sih. Pasti kepikiran. Nih udah mulai terasa nih kalau malam minggu kok sepi ya. Udah kemana ya? Kok nggak ada orang ya? Semuanya udah malam mingguan semua. Iya, paling yang nomor 1 ya, yang masih suka. Ini ada 3 kan? Tiga. Ya kan? Ada 3 nih. Yang paling besar mungkin kalaupun pergi lebih ke teman-teman ya, bareng teman-teman. Nah, kalau yang 2 ini cewek-cewek 2 itu. Aduh, udah diapelin tuh ya. Ya sudahlah. Kamu ya yang ngapelin anak-anak saya. Dan yang lebih mungkin sedikit mengkhawatirkan kan kalau udah makin jarang lagi ngobrol ya, udah di rumah, ya tadi lagi balik teknologi dengan smartphone, mereka lebih intens lagi, udah abis ketemuan aja sampai di rumah masih telepon lagi. Iya benar. Ya itu video call itu kan 24 jam kan, sampai tidur masih. Sampai tidur, kan kita juga lagi merem kan, dilihatin kan malu ya kalau lagi tidur kan. Aku juga agak heran sih Bu kalau misalnya ada pacaran gitu ya, nah terus dua-duanya video call, karena nggak semua orang punya muka tidur yang layak untuk divideokan, ya enggak? Bahkan kadang cuman video call itu untuk melihat gerak-gerik aja, nggak ngomong apa-apa gitu. Iya, kalau lagi main terus iler, yang satu lagi kan ilfil skincarean ya, yang satunya lagi ngulik apa hobinya, cuma saling melihat gitu. Tapi kalau lagi tidur kan siapa yang tahu, mau secakep apa tiba-tiba dia ngiler gitu kayak aduh. Nah, itu yang terjadi tapi kan, itu yang terjadi. Dan itu udah makin merasa hilang lagi nih waktu yang berkualitas dengan anak-anak gitu. Kalau aku sih begitu ya. Nah, kalau dirimu gimana dulu waktu jatuh cinta? Aduh. Adakah waktu-waktumu yang kau habiskan hanya bersama dia? Iya dong. Tanpa menghiraukan. Namanya juga jatuh cinta kan. Ibumu. Jatuh cinta tuh bener-bener gila sih. Waduh bener-bener gila. Iya masalahnya kan semuanya kita jadi lupa apapun gitu loh. Makanya kerjaan juga kadang-kadang gak konsen. Nah terus juga teman-teman lupa. Kan sering tuh di tongkrongan, apalagi tongkrongan kalau laki gitu kan, kayak si Alta kemana? Ya dia paling punya cewek kayak gitu. Jadi kayak secara nggak langsung ada peraturan atau fakta yang tidak tertulis. Kalau misalnya di tongkrongan satu hilang, itu tanda-tanda ini pasti pacaran nih, kalau nggak gebet siapa nih, kayak gitu-gitu kan. Terus ke ibumu sendiri gimana? Kalau ke ibu sih sebenarnya ya. Nah sebenarnya ini juga unik sih, kalau ke ibu itu aku juga jarang cerita sih. Kalau misalnya kalau masih gebetan tuh aku jarang cerita. Iyalah, belum karena aku pribadi malas kalau misalnya mah aku punya gebetan, ntar udah dinilai duluan sama ibunya kan. Siapa bapak? Aduh. Rumahnya di mana? Aduh mah ntar dulu belum nyampe situ mah, ini kita lagi suka-sukaan dong, boleh nggak? Gitu sih sebenarnya. Baru ketika kalau misalnya nanti kalau misalnya udah fix nih, lebih mengerucut lah ya. Nah ini kayaknya gue udah bisa diterima nih ya kan. Udah bisa diterima sama nih gebetan gue. Ini kayak baru bisa nih gue kenalin nih ke nyokap. Gitu. Takut nggak pertama kali gitu? Ada ketakutan nggak? Atau butuh waktu berapa lama untuk meyakinkanmu bahwa yang jadi pertanyaan adalah waktunya sih sebenarnya kan. Waktunya tuh udah tepat kan? Apa belum ya gitu loh. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya masih gebetan juga ada tuh marah-marahnya. Iya kan? Itu yang sebenarnya yang bikin kita tuh belum yakin gitu. Ini gue bawa ke rumah gak ya? Ini gue kenalin ke nyokap gak ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak
kita nunggu pastinya dulu aja. Kalau udah kira-kira mengerucut gitu ya, cari waktu yang tepat gitu ya. Tapi kan waktu yang tepat itu kadang-kadang kita nggak tahu tepatnya kapan. Orang kadang-kadang kalau gebetan tiba-tiba hilang di tengah jalan kan bisa juga, ya kan? Sering loh, iya sering curhat. Banyak dong. Iya sih, gebetan banget. Yang dapat nggak ada. Nah, reaksi ibumu Gitu. pertama kali dong gimana tuh waktu itu ketika pertama kali dikenalkan? Kalau reaksi ibu sih biasanya seneng-seneng aja lah, senyum-senyum aja kok. Baru habis dia pulang tuh. Baru pertanyaan panjang ya. Siapa dia? Dari mana dia? Rumahnya di mana dia? Temen apa itu? Sekolah, kampus, kerja. Sampai Rumahnya sedetail dimana? itu? Iya, umum sih. 5W1 5W1H aja. Iya, Umum, tinggal kita kan backupnya kayak gimana aja. Iya, Maksudnya secara tampilan kan kita nggak ini juga kan. Jangan sampai gebetan kita tuh ada dinilai negatifnya ya negatif kan. ya. Kita selalu bagus aja. Pasti. Nah, terus waktu misalkan setelah berkenalan perdana gitu ya, terus selanjutnya gitu, ibu ngerasa nggak sih kalau waktunya berkurang dengan dirimu? Kalau waktu sih enggak. Tergantung dari orangnya. Kalau aku lebih main cantik. Oh gitu. Lebih Kapan main ibu cantik butuh? kenapa? Sebenarnya dikenalin kan belum tentu approve juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Dikenalin belum tentu approve. Jadi kayak sebenarnya gimana caranya nih gue udah kenalin tapi gue harus di approve nih sama dia. Iya kan? Jadi Lebih sering bawa ke rumah? enggak. Oh, Kalau enggak. aku lebih sering update aja. Oh gitu. Ya kan kalau misalnya pulang dari mana dek gitu, dari mana mas, kayak gitu kan. Dari kantor gitu, hari ini ngapain kegiatannya? Kantor mah, habis kantor paling mau jalan gitu, tinggal spesifiknya aja jalannya sama siapa. Karena kalau misalnya ibuku dia tahu kan kalau aku biasanya kalau pulang tuh nunggu macet dulu, biasanya duduk-duduk sama teman-teman di mana gitu kan. Paling tinggal ditambahin selentingan aja kayak. Sama ini. Mau nonton mah sama doi, ya gitu kan. Oke. Oh, jadi kan seenggaknya dia notice nih, oh dia udah mulai ada jadwal khusus nih bareng sama si doinya gitu kan. Jadi pelan-pelan akhirnya kalau misalnya weekend biar approve lagi bawa aja ke rumah, tapi kita jangan pergi. Di rumah aja. Di rumah aja, suruh dia ngobrol. Terus biasanya sih dulu bawa makanan tapi bentuknya masih bahan. Oh, jadi masak bareng. Jadi ada kegiatan masak bareng sama ibu. Seru tuh ya. Gitu ya kan. Iya. Kalau anaknya suka masak. Ya kebetulan waktu itu suka masak. Oh, kebetulan suka masak. Iya. Tapi aku pesenin. Kayak ini ketemu nyokap gue tapi kita masak bareng nyokap gue ya. Kita masak ini yang dia tahu gitu loh. Tapi gak usah ditunjukin. Kalau misalnya lu tuh jago. Biasa aja. Biarkan kasih ruang ibuku untuk memahami ini masaknya apa, menurut sudut pandangnya dia harus apa. Namanya ibu-ibu kan. Pasti gak mau kalah tuh ibunya biasanya kan. Biasanya. Lebih tahu aku. Iya ini benar. dipotongnya kotak-kotak kecil. Namanya ibu-ibu. Rajang-rajang gitu ya. Iya kan. Ibu itu kan hidupnya kan lebih lama dong. Iya, udah banyak yang dilaluin. Bisa aja dia ketemu masakan itu dan lebih tahu kan. Betul. Beri ruang aja kayak gitu-gitu segala macam. Jadi jangan sok tahu duluan ya. Iya, nah terus baru deh habis itu gimana? Habis itu pasti ada proses evaluasi. Jalan pulang ya kan. Gimana tadi ketemu mama? Gitu. Seru gak mama? Kayak gitu. Dengan ibu juga sebaliknya begitu. Gimana mah tadi? Benar, benar. Habis nganterin dia, kita pulang, besoknya hari Minggu santai gitu. Iya kan? Mah, gimana doi? Gitu kan. Udah tuh jago gak masaknya gitu. Jadi gitu ya. Sebetulnya tuh juga jadi kayak ajang untuk ngetes nih si calon buat anaknya sendiri. Bener gak yang menurut versi dia? Sorry nih, ini calon nih buat calon apa nih? Ini anaknya baru pacaran. Iya, calon pacarnya. Kan tadi masih harus approve. Ini kan Oh dalam iya, rangka benar. approve kan. Oh pacaran tuh harus di approve juga ya sama ibu ya ternyata. Padahal sih enggak ya. Padahal enggak, Mereka mah kadang-kadang jalan-jalan pacaran aja. Iya itu dia tuh. Tapi gak apa-apa sebetulnya kalau pacaran tuh kan belum harus terikat sekali ya. Buat aku sih gak masalah.
Artinya mereka nggak usah terlalu dalam lah gitu. Oh, Buat iya. apa terlalu dalam kalau memang belum pasti gitu kan, masih hal-hal Oh yang gitu, Bu Ita melihatnya seperti itu ya? kalau masih pacaran sebulan 2 bulan pengen tahu dulu seawet apa mereka. Oh gitu. Ini udah terjadi berkali-kali kah? Udah berkali-kali. Oh, udah berkali-kali. Pengen tahu gitu ya. Sampai Berkali-kali sejauh mana. berkali-kali juga kah Ibu Ita cemburu dengan Sebenarnya sih dengan situasi di mana perhatian ya, anak nih mulai udah kayak berkurang. aduh, Dulu nanya apa-apa pasti ke ibu ya. Iya, dulu aku Begitu nanya, sekarang sekarang udah nanya. punya pacar gitu. Iya, nanya mulu ke Nanya. ceweknya. Gak nanya ke kita lagi, ibunya udah Iya. gak laku gitu. Tapi ada kok beberapa hal yang mereka tetap nanya ke kita. Oh gitu. Nggak semua hal mereka bisa sharing juga kan ke pacarnya itu. Tapi juga ada hal-hal yang masih tetap membuat kita masih bisa ngobrol. Iya. Masih kadang-kala kalau kebetulan itu kita sering ngobrolnya kan di satu ruangan yang sama. Jadi kalau lagi mereka terima telepon dari pacarnya itu aku denger. Tapi tadi kan itu kan Mereka ngomong apa gitu. tadi kan itu cara aku ya. Kalau misalnya Bu Ita nih biasanya dihadapkan dengan cara-cara yang seperti apa sih? Waktu Kalau aku kan sukanya misalnya bawa masak lah biar dia. Aku harus menyeting, ngeset gitu satu situasi di mana mereka harus bersama dan berkolaborasi dan ngobrol gitu. Kalau Bu Ita tuh pendekatan ke calon. Berarti pacarnya anakku dong. Iya, ya kan? benar. Kalau ke pacarnya anakku biasanya ngajak ngobrol bareng itu pas makan bareng, ngajak makan bareng. Di sini di meja rumah. Di meja makan, entah dimakan di luar, kita bisa setting waktu dalam rangka apalah ulang tahun si ini dia disuruh ikut. Panggil ya, ajak ke sini. Oh, berarti agak-agak formal gitu ya. Sebetulnya sih nggak formal, acaranya juga tetap santai ya. Iya, tapi kan pacarnya kan tetap aja kayak aduh. Sih. Jadi misalnya makan banget nih, makan bersama banget nih gitu. Ada tantenya. Pasti ada banyak pertanyaan, iya kan? Ada tantenya, ada omnya, ada Pak De, budenya nih misalnya. Ayo, diajak ya ke sini ya gitu. Kenapa rame banget ada? Ya, misalkan kita bilang ini ngerayain ulang tahun si tante ini gitu kan. Cari momennya. Cari momen, terus nanti mereka sudah datang. Aku mah nggak banyak ngomong, yang bakal banyak bertanya adalah tantenya, omnya, budenya, Pak De. Oke, silakan. Jadi saya bersih, saya tidak dijudge sebagai ibu yang kepo banget sih. Iya. Ntar kan, pas pulang kan, masuk mobil kalau nggak di rumah. Apa dia? Jadi gitu caranya kalau aku, jadi mengenalnya justru menggunakan orang-orang lain itu untuk bertanya. Dia di mana sekarang? Bukan aku yang nanya. Ini penjajakan berarti kan. Iya. Bagaimana perasaan dalam penjajakan tersebut dari seorang ibu ya gitu. Maksudnya penjajakan itu kan berarti Bu Ita tahu nih ya kan. Oh nih anak gue nih mau diambil nih separuh perhatian ya mungkin ya kan. Duh gue gak dapet nih. Itu gimana tuh Bu Ita? Perasaannya sih sebenarnya lebih ke was-was aja ya. Karena kan kita gak tahu juga nih. Sampai sedalam apa anak kita mengenali dia. Iya dong, dia merasa sudah cukup mengenal nih. Padahal belum tentu cukup mengenal. Jadi dia masih mungkin juga masih kenalnya hanya bagian permukaannya aja, dalam-dalamnya kan belum. Jadi lebih ke was-was aja sih. Tapi kalau saya sih lebih biasanya kasih waktu aja, misalkan sebulan 2 bulan. Kan akan terlihat tuh kalau memang dia serius, dia akan intens pertemuan dan yang lain-lain. Kalau dia nggak serius kan kelihatan. Jadi ngapain dipusingin kalau emang belum serius? Gitu. Waktu yang menjawab ya. Waktu yang menjawab. Berarti Bu Ita bukan tipikal yang oke, sampai rumah Instagramnya apa? Enggak sih. Dia nih follow-nya siapa aja, teman-temannya siapa. Ya? Hei, halo. Anda punya Instagram? Iya. Tapi aku jarang kepoin orang pakai gitu? Instagram sih. Oh gitu. Iya. Ya kalau urusannya dengan pekerjaan dan urusan sendiri gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak, temen-temennya anak-anak itu enggak sih. Aku bukan tipikal yang cari tahu dari sisi itu ya. Tapi lebih seneng kalau ya ketemu. Dari cara dia ngobrol, dari cara dia makan. Kan bisa kelihatan ya. Ini orangnya sopan ya. Sebelum makan misalnya makan ya gitu kan. Kayak sederhana itu kan kita bisa anak ini sopan. Bu Ita sempat ngasih kisi-kisi gak sih?
ke anak-anak. Kisi-kisi mengenai ya hubungan inilah, maksudnya hubungan suka-sukaan, pacar-pacaran kayak gitu-gitu. Enggak. Aku bukan tipikal yang begitu. Jadi kalau mereka punya pilihan ya itu benar-benar mereka sendiri yang memilih ya. Terus nanti datang pada saat sudah misalkan lagi deket banget nih, udah mulai sering diajak pergi, disamperin ke rumah gitu ya. Paling aku nanya, siapa? Nah, baru gitu aja, ini lah gitu. Siapa bapaknya? Oh, sekelas gitu paling gitu ya. Dulu kalau masih segitu sekelas gitu. Enggak, dari SMA lain misalnya gitu. Bisa kenal di mana gitu. Jadi ringan aja sih sebenarnya, aku nggak memberikan batasan-batasan tertentu itu enggak. Atau pengetahuan suka-sukaan sebelumnya gitu? Enggak juga sih aku. Iya kayak kamu tuh udah mau SMA loh sekarang. Kamu tuh udah SMA loh. Kamu tuh pasti nanti akan suka nih. Ataupun ada teman kamu yang suka kayak gitu-gitu, suka kasih kisi. Hati-hati loh kamu gitu-gitu lah. Malah jadi julid ibunya. Ya? Aku termasuk orang yang lebih santai sih kayaknya ya. Jadi ngadepinnya ya itu adalah proses yang akan pasti mereka lewati. Biarkan aja mereka punya cara sendiri gitu kan. Nah nanti kalau sudah mulai agak-agak serius gitu, baru tuh pertanyaan-pertanyaannya lebih serius. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau masih awal-awal karena aku pikir ya kan kita belum tahu. Di tengah jalan bisa jadi hilang habis itu. Baru sebulan, 2 bulan. Kita lihat aja dulu keseriusannya seperti apa gitu. Dan biasanya memang pacar-pacarnya anakku tuh seneng karena aku nggak bawel. Iya sih. Aku bukan tipikal ibu bawel. Seru banget sih punya. Mau ngapain aja. Kalau pacaran gitu ya ketemu tipikal kayak Bu Ita nih enak ya sebenarnya. Tapi kalau dapet yang bawel kan sebel ya. Main ke rumah jadi males. Bener. Nyokap lu pasti nanya-nanya nih sama gue gitu. Begitu gak sih? Kebetulan enggak mungkin ya. Dulu aku enggak sih. Kebetulan enggak cocok ya. Cocok lah. Cocok. Nyambung lah. Tapi suka ini enggak? Batasan-batasan apa yang suka Bu Ita berikan nih kalau misalnya anaknya mau lagi pamit mau pacaran, mau main lah maksudnya sama temennya yang temen dekatnya lah gitu, entah itu standar sih, pacarnya atau bukan ya. Kemana? Oh kemana? Sampai jam berapa? Nonton konser mah gitu. Sampai jam berapa? Ya konsernya biasanya selesai jam 11 malam mah. Langsung pulang ya? Oh kan lapar mah habis. Tapi kita tetap ngomong dulu kan, langsung pulang ya, terserah dia habis itu. Ternyata dia bohong, dia mau nongkrong dulu itu kan urusan nanti ya. Tapi paling enggak aku udah ingetin, langsung pulang ya. Apakah Bu Ita ngomong ke pasangan anaknya juga? Biasanya mereka tuh nunggunya di luar. Jadi nggak menghadapi langsung. Kok iya, kok terlihat ini ya menghadapinya nanti aja gitu. Kalau ketemu pas papasan tuh juga mereka ya santun-santun aja ya, maksudnya ya salim dan yang lainnya tapi jarang ngobrol karena aku orangnya diem. Justru mereka, nah ya itu tadi aku bilang ketemu lagi sama tantenya akan lebih banyak ngobrol sama tantenya, lebih banyak cerita dengan tantenya gitu. Tapi dari situ aku yang dengerin kan, oh begini, paling begitu aku modelnya. Itu entah bagus entah enggak ya, tapi aku kalau ke anak-anakku lebih gak mau ganggu gitu ya, karena dulu aku begitu pun aku gak mau banyak dicari tahu tentang kehidupan dia sebelum dia resmi aku putuskan menjadi pasangan hidup ya. Aku tipikal yang gak mau terlalu diganggu-ganggu gitu. Kalau untuk anak Bu Ita, umur berapa dia boleh memutuskan aku mau pacaran gitu? Kalau aku bilang kalau waktu masih SMA masih cinta monyet lah. Oh gitu. Itu pasti main-main gitu ya. Karena kan banyak seneng-senengnya aja, nggak berpikir yang lain kan, ibaratnya cuma seneng ketemu, seneng jalan bareng gitu. Boleh gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi pacaran kan pasti boleh. belum serius ya. Pacaran tapi iya, udah. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku. Oh iya. Memang sudah pernah terjadi. Iya sih ya. Sudah pernah terjadi. Aku nih yang belum terjadi nih, aduh. Belum terjadi. Jadi kasih aja kebebasan biar mereka juga tahu gitu yang namanya pacaran tuh kayak gimana sih gitu. Terus nanti pada saat putus, nah kan nangis-nangis tuh. Datang ke kita balik lagi tuh. Emang iya ceritanya sama Bita? Iya. Wih, nice. Terus ya aku bilang ya udah mungkin belum jodoh. Laki-laki sama aja. Lagian cuma baru SMA aja masih gitu. Masih panjang yang lain. Nanti akan yang lain. akan ada patah hati lainnya, Nak. Gitu ya.
masih aja yang lebih bagus, cari lagi yang lain gitu kan. Tapi ketika sekarang sudah dewasa ya udah mulai tuh aku suka nanya aja, serius emang gitu, kalian serius gitu maksud aku. Oh, ke keduanya nih. Iya. Widih. Tapi kan rata-rata mereka jawabannya masih senyum-senyum. Tapi kalau misalnya udah gede, ini kan sebenarnya prosesnya udah bisa dibilang tengah berjalan kan, karena Bu Ita ini anaknya udah pada gede teman-teman, kayak ya hampir-hampir 30-an lah ya. Maksudnya hampir-hampir 30-an dia punya pola pikir yang harusnya udah dewasa sih harusnya. Dan sudah harusnya berpikir untuk berumah tangga ya. Iya kali ya. Cuman puji Tuhannya anak-anakku tuh belum tuh. Iya, tapi kan masih menemani ibunya kayaknya. Secara pola pikir nih kan harusnya udah ada arahan untuk ke sana gitu kan. Dan untuk ke arah sana kan sebenarnya kan persiapannya kan matang lah gitu loh. Dan perlahan-lahan Bu Ita pun tahu, oh nih anak gue bakal cabut lagi dari sini gitu. Dalam proses itu tuh Bu Ita tuh suka ada jealous-jealousnya gak sih? Ya tadi ya, jealous tapi gak yang jealous banget gitu, enggak sih. Cuman dia lebih banyak ngobrol sekarang sama sana ya gitu. Terus kalau malam dia lebih senang menghabiskan waktu ngobrolnya nggak sama aku tapi sama yang di sana gitu ya. Sedih banget ngomongnya. Iya gitu ya. Drama banget ya. Gue gitu juga nggak ya kemarin ya. Apalagi kalau yang cewek kan, kalau orang cewek kan biasanya lebih deket sama ibu ya. Biasanya kan masih ada waktu kita ngobrol di tempat tidur gitu. Sekarang enggak, mereka lebih banyak senang menghabiskan waktu. Nah yang paling kesel kalau denger mereka lagi berantem. Di telepon terus berantem nih ya. Itu kesel banget tuh. Enak aja dia marah-marahin anak aku. Gitu. Aku aja gak marah-marahin anak aku. Terus kalau udah gitu mereka diem loh. Anakku tuh langsung diem kayak, waduh gue salah nih berantem depan nyokap. Gitu ya, kayak ada perasaan gitu. Jadi membuat ibunya marah, kecewa gitu. Enak aja. Anak orang dimaki-maki, dibentak-bentak, kalau udah kayak gitu kan sebel ya. Dia ngerasa blunder kali kayak aduh. Gue ngomel-ngomel depan nyokap ntar dicap jelek lagi doi. Tapi lagi kesel juga dia kan. Tapi gue lagi kesel. Aduh. Itu pernah tuh kejadian, jadi aku langsung gitu. Bilang ya, jangan suka marah-marah orang ya. Galak banget. Kayak gitu. Enggak, ternyata Bu Ita gak sesantai itu juga ya. Iya gak sesantai itu ya. Santai juga tapi itu terjadi kalau emang udah keterlaluan ya. Kalau kan itu gak setiap kali mereka berhubungan pas marah berantem itu di rumah ya. Mungkin di luar sana ya aku gak tahu lah, aku gak dengar. Tapi kan sebenarnya jealous itu kan bukan hanya mengenai momentum ya, momentum dia lagi marahan ataupun lagi berantem, tapi gimana kalau misalnya dihadapkan dengan persoalan waktu kayak gitu tadi yang kita omongin pertama. Ini udah jarang di rumah, nah terus waktunya tuh mungkin bisa 85% atau 90% di luar rumah yang sebenarnya kita nggak tahu dia ngapain aja ya kan, terutama kan ada pasangannya ya kan kayak gitu. Jadi kayak Bu Ita nih nggak tahu nih udah mulai ngapain. Udah mulai kehilangan pengamatannya gitu loh ya kan, kayak wah nih kemana ya dia hari ini segala macam gitu. Ya paling sebelum berangkat tadi nanya ya, kayak tadi nanya kemana. Tapi kan setelah nanya kan hilang kan udah waktunya kan, dia kan udah pergi gitu. Itu apakah ada sisi-sisi khawatir, apa sisi-sisi cemburu, apa sisi-sisi yang sebenarnya Bu Ita masih belum bisa rela, ternyata perhatian dari anaknya itu udah mulai terbagi kayak gitu. Kalau dibilang cemburu sih enggak sih ya, kalau kayak gitu lebih khawatir ya aku ya. Ya dong, kan gak kelihatan nih ngapain nih. Berdua ini pergi, ini ngapain kan gitu. Tapi biasanya aku selalu tanya ya, yang aku bilang kemana, oke. Nanti pulang jam berapa gitu. Terus nanti dia kadang update di IG story-nya kan. Di sini makan di sini. Ya aku cuman ngikutinnya dari situ aja sih, nggak ada lagi hal lain yang bisa aku lakukan menurut aku untuk masa ya iya kita aku ikut ya. Aku nemenin ya. Nggak mungkin. Kekhawatiran apa yang terjadi? Ya, biasanya kan karena ya sekarang khawatir nih berarti harus ada beberapa nih. Khawatirnya ya pertama kan karena pergaulannya sebebas apa. Pergaulan sebebas apa?
Ya dong, karena kan biar bagaimanapun yang namanya orang sedang jatuh cinta, sedang menggebu-gebu semuanya, segala sesuatu tuh kita nggak pernah tahu sampai di titik mana mereka berdua ini bisa bertahan gitu kan. Harusnya sih bisa bertahan kan gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu Benar. di mana situasi yang di sekitar dia saat itu, kekhawatirannya satu itu. Kedua, iya kalau terus dia tetap jadi ya jalan nih akhirnya sampai pada jenjang ini. Kalau enggak Kalau udah kan putus. anakku hancur pas dia, namanya orang putus pasti sedih, dia sakit hati, dia nangis, dia apa. Itu buat ibu itu sesuatu yang aduh jahat banget sih. Kenapa kamu harus mengalami perasaan ini, Nak? Jadi lebih ke kesel gitu jadinya sama pasangannya. Jadi ini pernah nih kejadian, jadi putus. Tapi sebetulnya ibunya si pacar anakku itu sayang banget nih sama anakku. Dan ketemulah di suatu tempat gitu ya, kita masih saling sapa antar ibu ini. Tapi anak-anaknya udah nggak bareng lagi. Dan putusnya itu sebetulnya nggak baik-baik gitu. Jadi anakku sedihnya bertahun-tahun. Kasihan. Kesel ya ibunya ya. Akunya jadi kesel gitu. Aduh, jadi makanya ketika dia punya pacar baru, pesannya adalah jangan sakitin anak aku ya. Gitu. Oh gitu. Iya. Bener, Tantenya dia sih, omongin. tantenya yang ngomong. Tantenya ngomong langsung. Oh gitu. Dia pernah diginin sama orang, awas ya kamu nyakitin. Dia ancam. Malas. Iya tante. Gak mungkin dia ngomong enggak kan? Iya tante. Iya. Padahal akunya sendiri sih biasa aja. Makanya aku selalu menggunakan orang-orang di sekitarku aja untuk ngomong ke mereka gitu. Aku jarang ngomong langsung. Lah berarti kekhawatiran itu Bu Ita sampein dong ke misalnya saudara-saudara gitu, misalnya ke Pak D, Bude, apapun tante apa segala macam. Itu gimana ya? Gitu. Jadi baiknya gimana ya? Gitu. Jadi lebih kayak gimana sebagusnya nih kita mesti ngobrol nih ke mereka gitu. Tapi aku orangnya juga memang jarang ngomong langsung kan ke si anak-anak itu gitu. Ya itulah mungkin kekurangannya juga, saya single mom kan. Jadi nggak ada yang membackup saya nih. Ya akhirnya minta bantuannya kan bantuannya adalah ke kanan kiri kan, ke saudara-saudara kan. Betul. Ya benar sih, maksudnya bagusnya masih ada yang mau involve juga kan gitu. Seru. Tapi ketika mereka patah hati, yang turun tangan mereka semua apa? Iya kita tuh jadi takut. Jadi lebih marah tante Pak De Budenya ketimbang saya sebenarnya. Tapi meskipun saya marah, tapi mereka lebih marah lagi gitu. Nggak usah, ngapain lagi ini, tinggalin aja nggak usah gitu. Ya kan masih ada sisi-sisi mau mempertahankan lah, apalah. Nggak usah. Tapi itu kan lagi bisa dibilang itu situasinya kayak ini mereka memang lagi nggak baik-baik aja. Tapi ketika mereka lagi baik aja, lagi bahagia aja, Bu Ita tuh masih merasa cemburu atau enggak? Cemburu nggak sih? Maksudnya ya di satu sisi kan anaknya seneng gitu kan, dia punya pasangan, dia bisa melakukan semuanya tuh akhirnya nggak sendiri, kayak gitu kan. Ngelihat mereka happy. Mereka happy kan ya. Harusnya kan ibunya kan juga happy kan, tapi tetap ada sisi kehilangan atau sisi jealousnya nggak sih di situ? Nggak terlalu banyak sih ya buat aku ya. Ya lagi itu happy. Tadi karena dia yang penting dia happy kan. Yang penting kan dia lagi happy nih, yang nggak ada masalah ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu tadi kalau misalnya pulang dengan nangis, dengan cerita yang apa-apa itu sebel banget tuh, pasti jadi sebel. Tapi sejauh ini sih aku nggak pernah terlalu yang merasa cemburu banget ya. Tapi mencoba memahami. Iyalah, namanya juga orang jatuh cinta. Dulu gue juga pernah begitu. Jadi ya itu adalah sebuah proses yang harus mereka lewatin juga. Tapi kalau misalnya di sisi ibu-ibu, di skena ibu-ibu ada kali skenanya ya kan. Maksudnya kalau di antara ibu-ibu tuh sebenarnya suka ngobrolin hal ini nggak sih? Oh ya. Iya kan, maksudnya di luar ada itu di luar dalam lingkup keluarga gitu. Teman seusianya Bu Ita kan harusnya kan anak-anaknya kan mirip-mirip kan umurnya, usianya kan kayak anak gue lagi pacaran nih, gue dilupain kayak gitu-gitu gimana? Ada ke cerita-cerita itu ada. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh memang terjadi. Memang terjadi ya. Terjadi. Cuman kan mungkin nggak semuanya kayak tipikal aku kan bukan tipikal yang sampai sejauh itu. Ada yang memang sangat dekat. Mungkin tadinya mereka sangat dekat,
sangat intens dalam berhubungan, tiba-tiba punya waktu yang diambil oleh pasangannya si anak ini, itu yang membuat dia pasti jadi jealous ya. Tapi sejauh ini sih kalau aku pribadi sih nggak terlalu nggak terlalu merasa kenapa harus cemburu ya, karena gue happy gitu, kenapa harus cemburu. Ada obrolan sama anaknya nggak tentang situasi percintaannya dia, maksudnya kayak misalnya dia lagi happy gitu, dan harusnya kan kalau misalnya Bu Ita bilang Bu Ita happy, kayak hal itu disampaikan Kak, kayak bagus dong, gitu kan, bisa dia datang dengan cerita, tadi aku gini-gini, bagus dong, terus kalian ngapain gitu. Jadi lebih ke supporting ya, lebih ke support mereka, tapi nggak harus terus jadi merasa jealous. Maksud aku tetap support dia gitu. Misalnya aku tadi ini loh beli kado sama dia, bagus dong, mama nggak dibeliin tapi gitu. Mama nggak dibeliin paling kayak gitu-gitu ya, yang bercanda-bercanda gitu, tapi nggak jealous. Artinya ya dia seneng kok, ya kita harus support. Kalau aku modelnya gitu. Iya, kamu jangan keterusan dong pacarannya, mama dilupain gitu-gitu nggak sih? Enggak. Aku nggak sampai di situ ya. Aku bukan tipe yang di situ. Aku masih mencoba, ya itu tadi aku bilang, itu proses hidup yang harus dilewatin. Jahat dong kalau aku batas-batasin. Iya benar. Terus aku tahan-tahan, aku jangan lama-lama. Orang anaknya suka ya kan? Iya, ngapain kita tahan-tahan gitu. Seru banget sih. Terus anaknya notice nggak permasalahan seperti ini gitu ya? Maksudnya? Enggak kayak. Ini. Pasti enggak kan? Pasti enggak notice kalau ibunya jealous, ya kan? Iya enggak sih maksudnya. Karena ngerasa dunia milik berdua tadi, nggak ada yang perlu gue khawatirin gitu. Ini enggak ini ya, udah dia. Iya, enggak jalan aja hore-hore gitu ya. Dan ketika sedih ya balik ke kita kan. Oke, gitu ya. Tapi pada saat happy menemukan dunianya, ya udah berdua aja terus, dan dia tidak pernah merasa. Cuman memang puji Tuhannya tuh ada sih waktu-waktu di mana anak-anak tuh ngajak aku jalan gitu ya. Udah lama nggak nonton yuk gitu. Jadi aku nggak merasa terlalu harus, kenapa aku harus merasa kehilangan dan cemburu, toh dia masih ada waktunya kok gitu ya. Dan itu kadang dibikin surprise gitu, lagi tidak punya rencana kemana-mana, sudah ini ada film bagus nih, kita perlu nonton, ayo sekarang berangkat. Itu kan sesuatu yang apa ya, dia mikirnya ngajak aku pertama tuh aku, bukan yang lain. Itu kan jadi sesuatu yang membahagiakan ya, maksudnya dia ingin ngajak ibunya nih yang pertama. Seneng ya ternyata kalau ibu-ibu diajak gitu. Lagi ngapain mah gitu kan paling ya makan nih mah gitu, jalan nih mah gitu, ini mah kesini mah gitu, ini deh tempat makan baru nih mesti nyobain gitu. Itu seru tuh. Jadi aku sih tidak perlu merasa harus cemburu. Gitu ya. Seru. Kalau ibumu sendiri gimana? Pernah merasakan sampai pada titik cemburu itu? Enggak sih, karena ya kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya aku udah ngelihat cocok lagi aku sama dia nih gitu kan, makanya aku selalu kayak cara-cara kenalinnya tuh cara-cara yang bentuknya tuh kayak gimana caranya mereka bisa ngobrol, saling kenal satu sama lain, biar jadi nggak terkesan anaknya diambil gitu kan. Jadi kayak jadi smooth ya, smooth kayak gitu. Termasuk juga aku ke orang tuanya dia. Jadi kayak ya udah ikutin aja orang tuanya tuh sebenarnya pengennya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya orang tuanya masakin, ya udah, suka nggak suka makan, habisin kayak gitu, dan bilang enak. Gitu. Wajib itu ya. Wajib lah kayak gitu-gitu kan. Iya, maksudnya kita kasih perhatian juga sih ke ibu kita sendiri ataupun ibunya pasangan kita. Dan pastiin kalau misalnya kita tetap ada untuk mereka sih, kayak gitu. Untuk ngajak mereka jalan juga nggak? Iya. Kadang-kadang juga di rutenya suka disamain gitu loh. Jadi kita kemana, jemput ibuku dulu, ntar end up-nya di rumahnya dia. Jadi kan ketemu, mereka masih ngobrol, update, bla 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 segala macam. Udah, tinggal pulang. Udah, maksudnya semuanya tuh berjalan dengan aman kan, maksudnya. Aku sama pasanganku aman, aku sama ibunya dia pun aman, dan dia sama ibuku pun aman kayak gitu. Jadi sebenarnya
banyakin kegiatan bareng aja. Untuk bisa saling mengenal ya. Mm-mm. Itu kan kalau cocok ya. Bagaimana dengan teman-teman kita yang bisa jadi nggak cocok nih? Teman-teman Artinya yang antara ibu dengan calonnya ini nggak cocok kan bisa jadi kan? bisa benar-benar. Dan itu kan sulit loh, bukan hal yang mudah loh untuk dihadapi. Aku sih bersyukurnya aku cukup dimudahkan ya sama pasanganku yang sekarang tuh orang tuanya tuh nggak ada neko-nekonya lah, maksudnya aku dengan kekurangan dan segala kekuranganku ini bisa diterima dengan ya udah emang aku tuh emang begini orangnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku sama pasangan dan orang tuanya terbilang aman-aman aja. Tapi banyak juga tuh yang kesulitan kan. Yang kesulitan itu yang akhirnya tuh nggak jadi gara-gara orang tuanya. Itu tuh. Entah mungkin karena maaf nih kalau misalkan bukan suku yang sama. Oh ya itu masih kerap terjadi ya. Maksudnya penilaian. Kalau orang lagi jatuh cinta di awal kan nggak peduli. Nggak peduli itu dia ya, orang mana, ya. dari mana ya kan. Jadi, itu susah banget tuh untuk ngembaliin ke track. tapi memang sebenarnya seorang ibu tuh ataupun orang tua punya pakemnya sendiri ya. Ya artinya ngelihat perkembangannya juga ya. Kalau kita misalnya ngelihat ini nggak serius kok, ini cuman sekedar ya hore-hore jalan-jalan gitu bareng ya. aja. Ya nggak usah dipermasalahkan lebih jauh gitu. Tapi kalau udah kelihatan, waduh, wah ini bahaya nih. Lalu aku memanggil bala pasukanku tadi ya. Oke, tante Pak De. Guys, anak kita nangis guys, gitu ya. Kita coba ngobrolin deh nih ya. Gitu kalau aku. Artinya aku sendiri sebagai ibu yang single mom merasa nggak mampu kalau menghadapi itu sendiri ya. Benar. Tetap harus ada second opinion lain supaya aku tidak terkesan jadi ibu yang otoriter. Yang hanya mau didengar maunya tapi tidak mau tahu anak tuh bagaimana gitu. Jadi berusaha cari pendapat dulu gitu. Ya, si B, si C bener gak ya kalau kita begini? Apa gue salah terlalu membebaskan misalkan? Oh iya lu harusnya tegas, gini ya. Ada masukan-masukan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya komunikasinya sama pasangan anaknya Bu Ita, itu sering ini juga nggak? Sering terjadi nggak? Maksudnya kan harusnya dengan ngobrol langsung kita bisa menilai orangnya kayak gimana ya. Itu apakah itu jadi requirement itu resmi banget ya, itu kayak jadi apa ya? Persyaratan. Iya, step mungkin itu memang harus jadi step yang harus dilakukan dari Bu Ita nggak sih, kayak oh gue tuh harus ngobrol nih sama dia nih gitu, gue pengen tahu dia orangnya kayak gimana. Iya, tapi nggak harus langsung ya, maksudnya aku tetap cari waktu yang tepat gitu. Jadi kalau baru kenalan terus dikenalin, ngapain, ntar aja dulu. Wah ini kelihatannya udah mulai serius nih. Belaga ajak makan tadi bareng lagi, kita makan. Aduh aku nggak bisa mah, aku ada staycation. Staycation lagi ya. Ya nanti cari waktu ya. Mama ikut. Oh, itu nggak pernah aku lakukan tuh. Oh staycation, mama punya waktu kok, di mana mama ikut. Tapi mereka rata-rata nggak hanya berdua ya, tapi mereka selalu pasti ya sama teman-teman nih karena ada ulang tahun, teman gengnya lah ulang tahun, kadang nginep bareng gitu. Ya semoga dengan doa aku tiap hari, balik lagi ya, doa aku tiap hari, pembekalan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang benar itu kan jadi paling enggak ya cuman itu sih senjatanya. Sangat orang tua sekali ya. Menanamkan pendidikan ke anaknya dari kecil untuk bekal di masa berkembang sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Bener kalau juga nggak gitu bagaimana, kita nggak punya waktu 24 jam, jadi artinya ya harus kita sadari bahwa eranya udah seperti sekarang. Yang namanya pacaran nggak cuma malam minggu aja, kalau zaman dulu kan malam minggu aja. Bener. Jadi tiap hari bisa ketemuan, tadi sampai rumah masih pakai video call, sampai ketemu pagi lagi. Kita nggak bisa membendung itu kan, mau dilarang nggak mungkin. Ya kita yang harus mencoba menyiasati gimana caranya kita bisa ngikutin perkembangan itu, tapi juga nggak terkesan melarang mereka banget. Mereka tuh kalau dilarang udah susah sekarang. Jangan dibilang jangan aja. Kalau jangan tuh malah dilakuin kan.
Iya Gitu sih. ilmunya begitu. Jadi kalau mau melarang orang jangan bilang jangan. Iya nggak? Kamu mau staycation boleh, kita video call tapi ya. Segala macam. HP harus nyala terus. Aduh, untung aku nggak gitu ya. Enggak ya? Kalau punya ibu kayak gitu seneng nggak? Enggak. Kan? Ya aku marah lah pasti, ngapain sih mah kayak gitu kayak. Ya tahu pasti anakku akan Gue ngomong udah hal yang gede sama. kayak gitu. Ngapain sih ikut-ikut gitu. Tapi dari hubungan sama pasangannya, Bu Ita sebagai seorang ibu tuh mengharapkan ia akan bercerita apa aja sih? Semua hal kah? Sampai ke berantem-berantemannya, terus ke nggak sukaannya. Kalau nggak keberanteman dan nggak suka pasti cerita. Oh iya. Yang hal-hal yang lain yang tidak bisa itu kan kita nggak tahu ya. Ada hal-hal privacy pasti yang mereka punya ya. Setiap orang kan punya privacy ya. Aku menghargai itu gitu. Tapi kalau dia yang diharapkan dari dia ya aku sih pengennya berceritanya tentang yang paling penting adalah bagaimana dia memahami si pasangan ini sampai sejauh mana. Dia harus tahu nih, maksud aku jangan cuma tahu rumahnya di sini, bapaknya namanya ini gitu, ibunya namanya ini, nggak gitu kan, bukan begitu dong. Artinya dia harus tahu dulu sekarang dia bekerja di mana misalnya, bidangnya apa, terus kamu kenalnya tuh bagaimana, terus nanya-nanya perlakuan dia kalau lagi jalan bareng gimana, itu nanti pasti akan ngalir lah, pasti dia akan cerita gitu. Cuman ada beberapa hal pasti yang privacy yang nggak akan mereka ceritakan ke kita. Aku sih menghormati itu ya. Karena setiap orang pasti punya privacy. Benar. Apalagi mereka udah gede, udah bukan anak yang bisa dilarang-larang disuruh-suruh gitu. Dan usia mereka kan memang usia-usia yang udah cukup matang untuk berumah tangga sebetulnya. Wah, itu saya takut tuh kalau sampai di situ. Iya, takut nanti. Takut lah. Maksudnya kalau apa takutnya apa kayak tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa. Kalau menikah takut enggak kalau anaknya nanti nikah? Takut pasti ada kekhawatiran. Takutnya apa? Enggak, ini takut diambil aja gitu. Apa sebenarnya kan menikah bisa membahagiakan anakku enggak ya gitu. Anak gue bisa bahagia enggak ya dengan keputusan ini gitu. Oh. Ya kalau semua dalam keadaan yang lagi seneng kan. Tapi kan ada hal yang bahagia dan ada hal yang enggak bahagia pasti. Iya, itu dia. Sampai sejauh mana mereka berdua bisa menghadapi perjalanan hidup babak barunya itu kan. Lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi kan gak boleh berprasangka buruk ya. Benar. Jadi harus positive thinking bahwa. Tapi jealousnya tetap. Belum pernah. Kenapa sih mau ini ntar dia kan cabut dari rumah gimana gitu. Sempat terlintas sih. Sempat terlintas cuman pasti aku sepi ya. Hidupku pasti sepi banget nih. Iya. Ngerasa gitu ya maksudnya. Kalau ini pergi pasti sepi nih. Pasti sepi gitu aja. Tapi gak sampai yang jealous sampai janganlah gitu ya, enggak gitu. Rule-nya sama nggak untuk anak yang cewek ataupun yang cowok? Kalau yang cowok karena belum pernah menunjukkan kepada diriku, jadi halo anaknya Bu Ita yang cowok, halo ayo dikenalin pacarnya. Pengalaman ininya memang belum ya kalau sampai yang cowok. Tapi yang cowok pasti tuh biasanya kalau cowok kan lebih cuek lagi ya. Iya benar. Pasti nggak ada keinginan memperkenalkan kalau nggak serius kan? Iya benar. Kalau baru cuma ngegebet-gebet doang. Benar. Makanya tadi kan ngenalin aja udah harus pakai strategi kan. Wah. Itu kalau udah sampai tahap yang iya maksudnya lagi penjajakan gitu. Wah dia lagi orangnya gitu kan. Kenalinnya gimana ya biar diterima gitu ya kan. Tapi kalau baru pacaran sebulan mesti belum lah. Nggak akan cerita percaya aku. Ya, gitu. Pasti cowok iya mah. sih kalau sebulan pertama mah nggak cerita tapi jarang pulang aja ya kan. Udah mulai curiga kan nih kenapa tiap malam minggu pasti coba juga nggak ada. Tanyain sama temennya. Dia nggak di situ. Pasti kalau cowok. Baru temennya bilang iya tante dia lagi ke ini pacaran kayaknya tante. Oh tante belum tahu ya kata gitu. Paling kalau cowok kan nggak semudah itu ya dia membuka tentang hal itu menurut aku ya. Karena pasti cowok kan lebih tertutup ya. Kalau di aku ya, nggak tahu kalau ada ibu-ibu yang lain yang di sana mungkin punya hubungan yang sangat mesra dengan anak-anak laki-lakinya, itu hebat menurut aku. Jealousnya sama nggak anak cewek sama anak cowok? Enggak ya. Kalau aku kalau disuruh pilih lebih jelas apa sih? Jelas sama yang perempuan lah.
Oh Wita lebih jelas sama yang Lebih perempuan. khawatir kalau anak perempuanku yang diambil. Kalau laki-laki kan emang akan dia jadi mandiri, dia harus jadi kepala rumah tangga, dia harus punya kehidupan sendiri. Harus, itu wajib dihadapi. Tapi bukannya ibu akan lebih dekat dengan anak laki-lakinya ya biasanya begitu ya? Katanya ya. Katanya ya. Tapi ini malah lebih. Karena kalau laki-laki itu ini main cewek. Kalau yang perempuan itu kan aku ngerasa masih ada kekhawatiran seperti pengalaman hidupku ya. Misalkan dalam pengalaman hidupku kan aku ditinggal sama suami. Ini ditinggalnya bukan karena kenapa-kenapa ya. Ini kita ngomong ditinggal, ini ditinggal ke beda dunia ya, alam lain lah begitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan ditinggal yang kenapa-kenapa gitu, teman-teman takutnya. Ya itu membuat kita sebagai perempuan itu kan harus lebih kuat ya. Iya. Kita nggak pernah tahu kapan itu waktunya. Kalau itu tiba saatnya. Ya, jadi sebetulnya kan memang nggak selamanya hubungan antara ibu dengan pacar anaknya ini mulus ya. Iya dong, benar. Kalau tadi dari cerita yang kita kayaknya semua mulus, kamu cocok, aku iya juga dong. gak pernah marah-marah gitu ya. Enggak, tapi emang kebetulan aja itu yang tapi kan sebenarnya ada juga masalah ini hal-hal mengenai apa ya, antara orang tua, anak dan pasangan kan pasti ada ini juga kan. Nah kalau dari ibu kan tadi aku udah bilang bahwa ya aku mencoba menghargai itu proses yang harus dia lewati. Sehingga kita juga gak boleh jadi orang tua yang egois lah gitu ya. Yang hanya memikirkan perasaanku saja bahwa aku gak mau kehilangan gitu. Tapi anakku juga butuh orang lain yang akan menjadi pendamping dalam kehidupan berikutnya. Nah sekarang kalau dari anaknya sendiri gimana tuh? Oh dari aku kan? Oh. Misalkan ada seorang ibu yang sudah terlanjur masuk dalam situasi itu. Di mana ibunya sangat cemburu pada dirimu. Aduh, rumit sekali. Apa yang akan kau lakukan? Melakukan apa ya? Oh ini sebenarnya situasinya memang udah kayak gitu ya. Aku pernah nggak ya kayak gitu ya? Kayaknya enggak ya. Ntar aku absen dulu ya. Banyak soalnya ya. Iya banyak enggak lah. Yang keberapa? Beberapa gitu. Ya kan. Beberapa ada nggak ya? Ada. Tapi sebenarnya mostly sih kalau aku dikenal dengan anak yang baik lah gitu loh. Maksudnya jarang ada orang tua dari teman-teman dekatku gitu. Ataupun dari gebetan atau pacarku yang mungkin punya sikap nggak manis lah ya. Nggak manis lah ya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, tapi ada sih satu, tapi menurutku tinggal dilihat lagi sebenarnya situasi ini sebenarnya bisa diselamatin gak sih? Karena menurutku worth it gak untuk kita perjuangkan ya gak sih? Tapi karena menurutku suara ibu tuh sangat menentukan gitu loh, karena ibu itu yang mengenal anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal dilihat aja apakah hubungan ini bisa berhasil dengan campur tangan ibu yang seperti itu, mungkin cemburu ataupun mungkin lumayan overprotective sama anaknya ya kan. Kalau aku sih balik lagi, kita berdua kita akan bahas waktu itu kayak nih nyokap lu begini nih, nyokap kok kayak ada kesan yang gak suka gitu sama aku kayak gitu kan. Waktu itu sebentar aku harus mengingat. Memang pernah ada situasi yang kayak gitu, kayak ibunya kayak wah ternyata kurang suka gitu. Tapi memang ke-trigger oleh hubungan aku sama anaknya yang memang kurang sehat lah waktu itu. Toksik, hubungan yang toksik. Aduh, ya menuju ke sana deh. Udah rumit banget deh gitu kan. Nah terus sebenarnya masih bisa diperjuangin, tapi cerita-cerita yang jelek-jeleknya itu udah terlanjur sampai. Dan akhirnya kayak walaupun kami berdua biasa aja, tapi kalau ketemu ibunya dia kayak ini dia yang menyakiti anakku. Jangan harap kamu bisa dengannya dalam waktu yang lama. Seolah-olah mukanya tuh ngomong kayak gitu loh. Jadi kayak image-nya udah keburu. Iya parah beneran. Jadi kayak oh ini gak bisa, akhirnya kita ngomong baik-baik gitu kan. Ternyata emang kita
apa ya, introspeksi diri kali berdua ya, kenapa sih nyokap lu begitu sama gue gitu. Tapi ujungnya malah kita yang bubar sih sebenarnya. Enggak, karena memang tadi awalnya kan iya, dari emang hubungannya itu emang udah agak-agak nggak sehat aja sih. Tapi menurutku suara ibu terhadap pasangan gitu ya, itu menentukan banget sih. Itu berasa banget. Jadi kayak wah ini dari waktu itu dari ibunya udah sinis dan kayaknya memang hubungannya itu udah nggak bisa diselamatin lah untuk dalam jangka waktu yang panjang. Akhirnya kami memutuskan untuk bubar deh gitu. Artinya bahwa upaya dari anaknya ada, tapi harusnya upaya dari ibunya juga ada ya. Iya, padahal aku baik-baik aja guys. Padahal gue tuh baik-baik aja, baik-baik banget gitu. Maksudnya gue nggak ngapa-ngapain, gue ngapain sih, gue nggak ngapa-ngapain juga gitu. Berantem juga, ketriggernya cuma waktu itu berantem cuma mungkin nyampe ke nyokapnya Doi itu agak berlebihan. Jadi yang muncul jadi itu ya. Akulah yang dicap jelek, ya kan. Kasihan nasibnya. Dicap jelek keluarganya, ya udahlah, mungkin emang ternyata bukan jodoh kan juga kan. Ya. Iya dong, maksudnya ya udahlah bubaran aja akhirnya. Jadi kalau aku sendiri sih sebagai ibu ngerasa kita nggak perlu sebenarnya harus cemburu ya. Karena itu adalah bagian proses kehidupan mereka selanjutnya. Toh nggak selamanya dia harus ada di dalam pelukan kita kan. Dia akan jalan sendiri nanti melanjutkan kehidupannya. Kita harus support. Nah kalau kita merasa masih pengen punya waktu sama mereka, ya kita seimbangkan tadi tuh, harus menyeimbangkan. Kapan kita bisa, boleh nggak nemenin mama belanja? Besok aja, sekali aja, mau butuh ini nih, mau beli ini, minta pendapat kamu, bisa kayak gitu. Sesederhana itu, tapi bukan terus berarti tiap kali kita minta ditemenin, diajak ke sini, itu kan kayaknya udah. Itu mah kelihatan banget kayaknya nggak suka sama pasangannya ya. Cemburu sama pasangannya kan, jadi tetap menyeimbangkan sih. Maksudnya kita juga memahami bahwa anak-anak kita harus tumbuh dengan dunianya nanti yang baru bersama pasangan. Iya Kenapa sih. harus cemburu ya? Iya. Padahal aku juga biasa-biasa aja. Aku baik-baik saja. Aku tidak ada. Pernah datang. Terus bawain saya ajak pergi. Saya pamitan. Saya pulangkan. Iya. Dengan aman dan nyaman. Tepat waktu sih kadang-kadang molor juga ya kan. Kadang-kadang offside juga nih kalau waktu. Ya tapi at least kalau misalnya pulangin juga tetap gimana caranya. Pulanginnya juga baik-baik, ketemu dulu sama om, tante, ini udah selesai jadwalnya hari ini. Main tarot tinggal ya? Main tarot tinggal deh. Kesannya gimana gitu. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya emang misalnya kalau dihadapin sama sisi apa ya, kehidupan di bagian asmara ya kan, emang agak tricky ternyata ya. Iya betul. Nggak cuma pasangannya tapi juga ke ibunya ya. Ibunya itu harus diambil hatinya juga. Iya sih teman-teman. Biar nggak cemburu. Ambil hatinya dan juga tapi menurutku yang ambil hatinya bukan cuma pasangannya aja sih, tapi dari anaknya juga. Dari anaknya sendiri. Anaknya tuh yang tetap harus diingat adalah seorang ibu itu adalah tempat yang paling tulus dalam mendengarkan sih menurutku ya. Jadi kalau aku tuh kadang-kadang apa yang nggak bisa aku ceritain ke pasangan, aku cerita ke ibu. Kayak misalnya keresahan diri, terus mengenai, aduh gue lagi kenapa sih mah, kayak gitu. Gue ngerasanya gini kayak gitu. Karena kenapa? Karena ibu yang tahu kita dari kecil, dia yang ngelahirin kita, dia yang tahu banget kita sih gitu loh. Terus gue cerita mengenai pencapaian yang sebenarnya yang tahu perjuangannya. Bener. Aku yakin karena kan kita kan timeline pasangan masuk ke hidup kita kan belum tentu kita dari nol, tahu-tahu kita udah jadi, udah sukses. Dia taunya oh ini udah enak kayak gitu. Tapi mengenai apa yang udah dicapai sebelumnya kan dia nggak tahu, dan sebenarnya itu yang sebenarnya dipantau sama ibu kan. Dan terus yang terakhir adalah aku yakin yang namanya seorang ibu itu
punya jawaban yang paling tulus ke anaknya yang enggak bikin anaknya nyasar lah gitu lah. Jadi kayak nggak mungkin nggak pernahkah Ibu Ita ngasih saran yang sesat? Enggak juga kan. Jadi sebenarnya ya lumayan penting, agak tricky tapi masih bisa kok ya. Enggak segitunya ya. Harus dibagi dengan ideal juga kali ya. Betul. Waktu dengan pasangan, waktu sama ibu. Walaupun lo masih gebetan, masih pacaran ataupun sudah menikah, gimana caranya nanti semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Gitu. Semoga baik-baik saja. Iya dong, semoga buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi gelisah, yang lagi kepikiran, duh gue sayang sama pacar gue, tapi kok ibunya gimana ya caranya gitu. Ya banyak-banyakin ngobrol, banyak-banyakin kegiatan yang berkolaborasi ya kan. Karena pada intinya tak kenal maka tak sayang, ya gak? Yes. Betul sekali. Bener kan? Kalau udah kenal baru sayang ya. Lumayan bijak gue hari ini. Gitu Bu. Siap. Paling gitu aja, tetap semangat buat teman-teman yang lain dan tetap semangat juga buat ibu-ibu yang lain. Kami harap di sini ibu-ibu juga yang lain punya pemikiran yang selalu positif buat anaknya, dan karena semua yang positif akan melahirkan efek-efek ataupun impact-impact yang positif juga. Amin. Setuju? Setuju. Oke, mungkin dari kita berdua, Atta dan Nita segitu aja. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.